Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Raihan selaku moderator dalam presentasi kali ini. Dan kami dari kelompok 7 akan membahas salah satu topik yang sangat menarik, yaitu peran discovery learning dalam kelas. Teman-teman, sebelum memulai pembahasan lebih lanjut, perlu kita ketahui bahwa discovery learning sendiri adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses menemukan di mana siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi didorong untuk mencari, menggali, dan menemukan konsep secara mandiri melalui pengalaman belajar. Dalam konteks kelas, discovery learning memiliki peran penting karena mampu menumbuhkan rasa ingin tahu, meningkatkan keterlibatan aktif siswa, serta melatih keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Melalui metode ini, pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru, tetapi lebih menekankan peran aktif siswa dalam membangun pemahamannya sendiri. Baik, untuk penjelasan lebih rinci terkait peran discovery learning ini akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Dengan ini saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya terkait definisi, tokoh, serta komponen inti discovery learning. Baik, terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk membacakan materi pertama. Yang pertama yaitu definisi dan tokoh. Discovery learning adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa secara aktif menentukan sendiri pengetahuan melalui eksplorasi, investigasi, dan refleksi dengan bimbingan guru yang bersifat fasilitatif. Model ini berasal dari teori konstruktivisme kognitif, terutama digagas oleh Jerome S. Bernard, yang menekankan bahwa pembelajaran yang efektif terjadi ketika siswa menemukan konsep sendiri, bukan hanya menerima informasi secara pasif. Next. Adapun tokoh lain yang mendukung fondasi teoritis untuk discovery learning antara lain yang pertama ada Jean Piaget. Di sini dengan konsep asimilasi dan akomodasi serta tahap perkembangan kognitif yang menunjukkan bahwa siswa perlu memiliki struktur kognitif tertentu agar discovery learning dapat berjalan efektif. Yang kedua ada Lev Vygotsky dengan teori Zone of Proximal Development atau ZPD dan scaffolding menekankan bahwa pembimbingan guru atau teman sebaya membantu siswa melewati batas kemampuan independennya menuju pemahaman yang lebih tinggi. Yang ketiga ada Jerome Bernard sendiri, yaitu selain mengenalkan discovery learning, mengembangkan gagasan representasi pengetahuan dalam 3 bentuk, yaitu enaktif, ikonik, simbolik, yang sangat terkait dengan bagaimana siswa dapat eksploratif menemukan konsep secara bertahap. Next. Adapun komponen-komponen dalam discovery learning, yang pertama tahapan discovery learning, yaitu banyak penelitian dan teori menyebutkan bahwa pelaksanaan discovery learning melibatkan beberapa tahap seperti stimulation, problem statement, data collection, data processing, verification, dan generalization. Yang kedua ada peran guru dan scaffolding. Guru tidak hanya sebagai penyampai materi, tetapi sebagai fasilitator yang menyiapkan stimulus, membimbing diskusi, memberikan umpan balik, dan mendukung sampai siswa mampu berproses secara mandiri. Yang ketiga ada keterkaitan dan asimilasi, akomodasi, dan CPD. Proses dalam discovery learning lebih mendorong siswa mengamiliasi informasi baru dan mengakomodasi struktur kognitif mereka bila struktur lama tidak memadai. CPD dan scaffolding muncul ketika siswa mengalami hambatan. Guru dan teman sebaya memperluas kemampuan siswa menuju pemahaman yang lebih tinggi. Sekian materi dari yang dapat saya bawakan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya pemateri kedua akan membahas terkait prinsip belajar dan penelitian yang berkaitan dengan discovery learning. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi untuk selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip belajar. Di sini prinsip belajar dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama itu aktivitas siswa.
Jadi prinsip ini menekankan bahwa siswa bukan hanya penerima informasi, tetapi menjadi subjek aktif yang mencari, menemukan, dan membangun pengetahuan. Kemudian ada eksplorasi dan investigasi. Di sini siswa diberi ruang untuk melakukan observasi, percobaan, pengumpulan data, serta analisis. Kemudian ada pembelajaran bermakna dan kontekstual. Pengetahuan akan lebih mudah dipahami jika dikaitkan dengan situasi nyata atau pengalaman sehari-hari siswa. Contohnya itu saat belajar matematika, guru itu bisa mengaitkannya dengan diskon di toko atau perhitungan bunga tabungan. Kemudian ada refleksi dan metakognisi. Itu siswa diajak untuk merenung dan mengevaluasi proses belajarnya sendiri, apa yang sudah dipahami, bagian mana yang sulit, dan bagaimana cara mereka sampai pada kesimpulan. Contohnya, setelah menyelesaikan soal, siswa itu diminta menjelaskan cara berpikir mereka, bukan hanya jawabannya saja. Kemudian yang terakhir ada kebebasan yang terbimbing atau guided discovery. Itu siswa diberi kebebasan dalam mengeksplorasi, tetapi tetap dengan arahan guru agar tidak salah arah. Next. Kemudian ada prinsip-prinsip belajar dalam discovery learning. Baik, yang pertama itu investigasi atau eksplorasi. Siswa diajak untuk aktif melakukan percobaan, observasi, atau mengumpulkan data sendiri. Dengan begitu, mereka itu tidak hanya menerima pengetahuan, tetapi juga menemukan sendiri melalui proses eksplorasi. Kemudian ada pertanyaan pemicu atau masalah. Jadi pembelajaran itu dimulai dengan masalah nyata atau pertanyaan agar siswa terdorong mencari jawaban. Kemudian ada manipulasi informasi atau objek. Siswa tidak hanya menerima data, tetapi juga mengolahnya. Mereka bisa melakukan klasifikasi, membuat prediksi, atau memverifikasi suatu informasi. Kemudian ada kesimpulan sendiri. Siswa menyimpulkan konsep atau prinsip berdasarkan penemuan mereka sendiri. Kemudian metakognisi, itu siswa memantau proses belajar mereka, apa yang sudah diketahui, apa yang masih belum, bagaimana menarik kesimpulan. Dan terakhir metakognisi, siswa memantau proses belajar mereka, apa yang sudah diketahui, apa yang masih belum, bagaimana menarik kesimpulan. Kemudian ada penelitian mutu. Itu beberapa penelitian mutu terkini yang langsung meneliti discovery learning dalam kelas. Yang pertama ada meta-analysis effectiveness of using the discovery learning model on student 21st century critical thinking skills. Jadi subjeknya itu siswa berbagai jenjang meta-analisis dari penelitian-penelitian sebelumnya. Temuan utama dari penelitian ini yaitu model discovery learning terbukti efektif meningkatkan keterampilan berpikir kritis abad ke-21. Kemudian ada penelitian kedua, itu subjeknya siswa pada pembelajaran matematika. Temuan utama dari penelitian ini, discovery learning berpengaruh positif terhadap kemampuan matematis siswa, terutama pemahaman konsep dan pemecahan masalah. Kemudian penelitian ketiga, subjeknya itu siswa pada pembelajaran matematika. Temuan utama dari penelitian ini, integrasi discovery learning dengan strategi RQA meningkatkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan metakognitif, serta problem solving siswa. Kemudian untuk penelitian keempat, subjeknya itu siswa SMA pada mata pelajaran kimia. Temuan utamanya, discovery learning berdampak signifikan pada peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dalam pembelajaran kimia. Baik, itu saja saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya pemateri terakhir akan membahas terkait analisis teori, strategi, dan penerapan discovery learning di kelas, serta rekomendasi metode pembelajaran bagi guru. Dengan ini, saya persilahkan. Baik, analisis teori yaitu model pembelajaran discovery learning memiliki sejumlah kelebihan yang menjadikannya relevan untuk diterapkan di kelas abad ke-21. Pertama, model ini mendorong kemandirian belajar siswa karena siswa aktif menemukan konsep. Lalu yang kedua, eh,
discovery learning mampu mengembangkan higher order thinking skill atau HOTS seperti analisis, sintesis, dan evaluasi yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan global. Yang ketiga, model ini juga dapat menumbuhkan motivasi intrinsik karena siswa merasa terlibat langsung dalam menemukan pengetahuan dan bukan hanya menghafal materi. Selanjutnya itu ada strategi pengajaran discovery learning, yaitu yang pertama penggunaan masalah kontekstual yang dekat dengan kehidupan siswa untuk memicu keingintahuan. Yang kedua, eksperimen atau proyek kecil yang memungkinkan siswa mengumpulkan data yang menarik kesimpulan sendiri. Yang ketiga, diskusi kelompok dan presentasi hasil temuan untuk mengembangkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Yang keempat, diskusi kelompok dan presentasi hasil temuan untuk mengembangkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Yang kelima itu scaffolding oleh guru berupa pertanyaan pengarah, lembar kerja, atau media digital untuk membantu siswa yang kesulitan. Lalu untuk penerapan di kelas pada sekolah dasar itu pada pembelajaran IPA, guru dapat menyiapkan percobaan sederhana tentang perubahan wujud benda. Pada SMP itu dalam pembelajaran matematika, guru memberikan permasalahan berbasis konteks, misalnya menghitung luas tanah berbentuk tidak beraturan. Di SMA itu pada pembelajaran kimia, guru memfasilitasi eksperimen tentang reaksi kimia. Dan pada perguruan tinggi dalam mata kuliah pendidikan, mahasiswa diminta menganalisis kasus nyata tentang strategi pembelajaran di sekolah. Kemudian menemukan solusi berbasis discovery learning. Lalu yang terakhir itu metode pembelajaran bagi guru. Yang pertama, merancang masalah yang menantang namun sesuai dengan ZPD siswa sehingga dapat memicu proses asimilasi dan akomodasi. Yang kedua, memberikan scaffolding yang cukup melalui pertanyaan pengarah, media interaktif, atau diskusi kelompok agar siswa tidak kebingungan. Yang ketiga, mengintegrasikan discovery learning dengan pendekatan lain seperti kolaboratif atau project-based learning untuk memperkuat hasil belajar. Dan yang keempat, yang terakhir, mengelola waktu dengan baik, misalnya memilih materi yang sesuai untuk discovery learning dan mengkombinasikan dengan metode ekspositori untuk efisiensi. Baik, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, teman-teman, kesimpulan pada pembahasan topik kali ini adalah bahwa discovery learning itu merupakan model pembelajaran yang sejalan dengan konstruktivisme kognitif karena memberi kesempatan siswa untuk mengeksplorasi, menemukan, dan membangun pemahaman sendiri. Penerapannya melibatkan langkah sistematis dengan guru berperan sebagai fasilitator. Model ini efektif meningkatkan berpikir kritis, kreativitas, dan hasil belajar. Meskipun membutuhkan waktu lebih lama, kesiapan siswa serta dukungan media dan fasilitas yang memadai. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.